Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudulkan kanker metastatik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Afifah Nurlaila dengan NIM S21009, teman saya Desinta Selvi Susanti dengan NIM S21018, Laros Amalia Putri dengan NIM S21027, Oktian Anugraha NIM S21036, dan Sadam Okta Mahendra dengan NIM S21045. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Desinta. Oke, baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desinta Selvi Susanti, NIM S21018. Jadi di sini saya akan membahas tentang definisi kanker metastatik terlebih dahulu. Nah, apa sih kanker metastatik itu? Kanker metastatik adalah penyakit yang menyebar dari satu organ ke organ lainnya secara tidak langsung terhubung ke sumber penyakit. Nah, jadi kanker metastatik ini mudah menyebar apabila kita tidak bisa mencegahnya. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis kanker metastatis. Di sini saya akan membahas 4 jenis kanker metastatis. Yang pertama yaitu ada kanker prostat, yang kedua ada kanker payudara, yang ketiga ada kanker paru, serta kanker ginjal. Nah, kanker prostat ini paling sering terjadi pada pria. Kemudian kanker payudara paling sering terjadi pada wanita, 2/3 kasus sering terjadi metastatis ke tulang. Sepertiga dari kasus hampir semua jenis osteolitik. Kemudian ada kanker ginjal. Nah, kanker ginjal ini sering terjadi soliter sehingga sulit dibedakan dengan tumor primer. Yang selanjutnya, penjelasan mengenai kanker prostat, kanker payudara, kanker ginjal, serta kanker paru akan dijelaskan lebih detail kepada teman saya. Saya persilahkan. Kanker prostat, pengertian dari kanker prostat adalah kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat dan umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Sebagian besar penderita kanker prostat usia di atas 65 tahun. Kanker ini tidak bersifat agresif dan berkembang secara perlahan. Dan penyebabnya adalah penyebab kanker prostat adalah mutasi atau perubahan genetik pada sel-sel di kelenjar prostat sebagai faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat antara lain: A. Pertambahan usia, B. Menderita obesitas, C. Pola makan kurang serat, misalnya kurang asupan antioksidan seperti likopen, D. Paparan bahan kimia, E. Menderita penyakit menular seksual, F. Memiliki keluarga yang menderita kanker prostat. Dan di sini juga ada gejalanya, yaitu kanker prostat tidak menimbulkan gejala apapun pada tahap awal. Namun ketika kanker makin membesar atau kelenjar prostat mengalami peradangan, penderita akan merasakan gejala berupa gangguan buang air kecil, misalnya susah buang air kecil atau buang air kecil kurang lancar. Dan pengobatan itu dokter akan menentukan jenis pengobatan berdasarkan tingkat keparahan kanker dan kondisi pasien secara keseluruhan. Metode pengobatan yang dapat dilakukan adalah operasi, radioterapi, terapi hormon, kemoterapi, dan krioterapi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karsinoma mamae atau yang biasa disebut dengan kanker payudara. Kanker payudara adalah tumor ganas yang terbentuk dari sel-sel payudara yang tumbuh dan berkembang tanpa terkendali sehingga dapat menyebar di antara jaringan atau organ di dekat payudara. Kanker payudara atau istilah medisnya karsinoma mamae adalah momok pembunuh kedua bagi kaum wanita di Indonesia setelah kanker rahim. Kanker payudara terjadi karena terganggunya sistem pertumbuhan di dalam jaringan payudara. Faktor-faktor risiko timbulnya kanker payudara adalah yang pertama, bertambahnya usia yang semakin tua, terpapar radiasi dari radioterapi, melahirkan di atas usia 30 tahun, belum pernah hamil, belum menopause hingga usia 55 tahun, menstruasi terlalu muda antara usia 12 tahun ke bawah, menjalani terapi hormon estrogen dan progesteron, pernah menderita kanker payudara sebelumnya, dan memiliki riwayat kanker payudara pada keluarga. Kanker payudara sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada kanker payudara primer. Nah, sebagian besar kanker payudara ditandai dengan fibrosis jaringan stoma dan epitel payudara. Seiring pertumbuhan kanker dan invasi kanker ke jaringan sekitar, respon desmoplastik menyebabkan pemendekan ligamentum suspensorium Cooper sehingga terjadi gambaran reaksi kulit payudara. Saat aliran limfatik dari kulit ke kelenjar getah bening lokal terhambat, terjadilah edema lokal yang ditandai oleh tampilan kulit jeruk.
Dan yang kedua ada metastatik kelenjar getah bening aksila. Saat kanker payudara primer membesar, sel kanker menyusup ke celah antar sel dan pindah ke sistem limfatik menuju kelenjar getah bening regional, terutama kelenjar getah bening aksila. Kelenjar getah bening yang terlibat awalnya teraba lunak namun menjadi keras dan mengalami konglomerasi seiring pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga ada metastatis jauh. Metastatis jauh biasanya terjadi secara hematogenik setelah neovaskularisasi. Aliran darah vena yang terlibat dalam metastatis jauh antara lain vena interkostal dan aksila menuju paru-paru dan flekus vena peston yang menuju kolumna. Untuk tanda-tanda kanker payudara sendiri ada terasa benjolan di dalam payudara dan sering tidak berasa nyeri, terdapat perubahan tekstur kulit payudara yang mengeras dengan permukaan seperti kulit jeruk. Terus juga terdapat luka pada bagian payudara yang tidak sembuh, keluar cairan dari puting. Untuk pengobatan kanker payudara sendiri bisa bedah lumpektomi. Bedah lumpektomi adalah prosedur untuk mengangkat tumor dan sebagian kecil jaringan sehat di sekitarnya. Ada radioterapi, ada terapi hormon, ada kemoterapi, ada terapi target, bedah mastektomi, dan bedah pengangkatan kelenjar getah bening. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Empat, kanker ginjal merupakan jenis kanker atau pertumbuhan sel tidak terkendali pada ginjal. Tumor ini biasanya padat namun juga dapat memiliki beberapa komponen kista. Jenis kanker ginjal yang paling umum ditemui adalah karsinoma sel ginjal yang mencakup 80% dari total kasus. Kanker ginjal terjadi akibat DNA dalam sel-sel ginjal bermutasi, yaitu berubah struktur dan sifat genetiknya. Mutasi ini menyebabkan sel ginjal tumbuh abnormal dan tidak terkendali. Akibatnya, kumpulan sel abnormal tersebut membentuk tumor yang dapat menyebar ke seluruh ginjal atau organ tubuh lainnya. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker ginjal, yaitu merokok, mengalami hipertensi, memiliki berat badan yang berlebih, memiliki riwayat kanker ginjal dalam keluarga, berusia lebih dari 50 tahun, menjalani perawatan gagal ginjal dalam jangka panjang seperti cuci darah, bekerja di lingkungan yang mengakibatkan terpapar bahan kimia tertentu seperti kadmium, menderita penyakit kelainan bawaan, dan biasanya penderita kanker ginjal itu berjenis kelamin laki-laki. Adapun gejala kanker ginjal yang mungkin dirasakan antara lain ada darah dalam urin atau hematuria, nyeri punggung bawah di satu sisi, ada benjolan di bagian punggung bawah atau punggung samping, berat badan menurun tanpa penyebab yang jelas dan nafsu makan memburuk, demam yang tidak kunjung sembuh, anemia atau jumlah sel darah merah yang rendah. Untuk mencegah terjadinya resiko kanker ginjal, maka ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu 1. Berhenti merokok dan menjauhi asap rokok. 2. Jaga pola makan dan tetap aktif sehingga berat badan menjadi terkontrol. Tingkatkan konsumsi sayur dan buah serta lakukan olahraga secara rutin. 3. Hindari paparan zat berbahaya. 4.
konsultasi lebih lanjut pada dokter jika Anda termasuk golongan orang yang berisiko. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang pencegahan kanker metastatik. Yang pertama yaitu menghentikan kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Ini adalah salah satu faktor pemicu penyebabnya kanker paru. Kemudian yang kedua yaitu mempertahankan berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan yang kaya 4 sehat 5 sempurna seperti buah-buahan, sayuran, nasi, air putih, ikan, serta kacang-kacangan. Kemudian apabila penyakit semakin parah, silakan konsultasikan kepada dokter atau melakukan pengobatan seperti kemoterapi, radiasi, atau ablasi. Sekian presentasi dari saya kembalikan waktunya kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.